Tanda bukti bahwa budi pekerti diri itu baik adalah tidak adanya menyalahkan pada orang lain karena merasa dirinya paling benar sendiri, tidak merasa semua orang bodoh karena menganggap diri sendiri paling pintar. Seperti kaca yang bening tidak menjadikan orang yang berkaca terlihat buruk, walau sebenarnya tampan. Jika orang yang berkaca kotor, maka kaca akan memperlihatkan kekotoran orang tersebut sehingga menyadari kekotorannya dengan wajar, bukannya kaca lalu marah memecah diri berderak-derak. Orang yang banyak bicara, secara otomatis akan banyak bohongnya. Bagaimana jika dianggap bohong? Jika tidak pernah bicara, maka diam adalah lebih baik. Jika bicara itu perak atau berisi hal yang berharga sekalipun, maka diam adalah emas, lebih berharga dari perak. Lakukan amal, istiqomah, daripada bicara yang tidak tahu apa yang dibicarakan. Bukan dari bicara kita dinilai, tapi dari tindakan kita dinilai dan dikenang. Tanda seseorang berilmu, maka akan makin sedikit bicaranya. Dan tak akan bicara kecuali ada kandungan manfaat di dalamnya, sebab orang yang berilmu tahu betul, setiap kata-kata, setiap tulisan ada hisapnya. Ibadah itu, jika telah kita rasa milik kita maka akan muncul ego, membanggakan ibadah, rasa senang dipanggil Pak Haji, dan rasa tak suka atau marah jika tidak dipanggil Pak Haji, di KTP pun akan bertambah embal-embal di depan hari. Juga cinta, jika kita telah merasa memiliki, maka akan muncul ego bahwa yang dicintai harus dimiliki, sehingga yang muncul bukan mencintai, tapi pemenuhan keinginan nafsu disertai pemaksaan, yaitu nafsu ingin memiliki. Pagi akan terasa baik jika kita punya niat baik dan berusaha nanti seharian kita hanya berbuat baik dan minta dijaga oleh Allah agar dapat selalu berbuat baik dan dijauhkan dari melakukan perbuatan buruk walau hanya desiran dalam hati atau sekalipun cuma prasangka buruk yang tiada manfaatnya sama sekali. Manusia yang punya iman dan prinsip adalah yang tidak melakukan sesuatu perbuatan hanya karena ikut-ikutan, tapi karena standar budi pekerti yang dipegang. Sehingga manusia itu dinilai dan bernilai. Percayalah, budi pekerti buruk hanya merendahkan diri dan menjadikan diri hina tak berharga di mata orang lain. Ada syaitan-syaitan yang dari jenis manusia, yang gerakannya seperti cacing dalam perut, seperti benalu di pohon, seperti duri dalam daging. Dia akan menyerang dari dalam, seakan menjadi bagian Islam. Sesungguhnya lidah itu perkakas setan yang terbesar untuk menipu manusia. Manusia tidak tertipu kecuali dengan lidah, juga tidak menipu kecuali dengan lidah, walau kadang lidah itu telah tercerai-berai dalam bentuk goresan pena, dan kepahaman atas lidah lain menerjemahkan dengan berbagai bahasa. Tapi menyerang orang Islam, dengan dalih yang dibawa, mencoba menghancurkan orang Islam, ini yang teramat berbahaya. Padahal tidak disebut muslim, jika muslim yang lain tak selamat dari lisan, tangan dan perilaku buruknya. Berhati-hatilah, jangan suka menanggapi orang-orang yang mencoba menjadi duri dalam dagingmu, sebab jika duri itu menusuk, akan membekas luka.